Oke, sepertinya Pak Samiti belum bisa memberikan sambutan. Nanti apabila sudah masuk, mungkin bisa kita jeda dulu, Bapak Ibu. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk kegiatan kita hari ini. Nanti kita presentasi. Nah, saya harapkan tidak usah grogi, tidak usah takut. Nanti saya salah atau gimana. Tidak ada kata salah, tidak ada kata istilahnya saling ter gitu. Kita sama-sama belajar. Oke. Nah, baiklah. Ini kita mulai dari kelas 5. Sebelum presentasi, saya singgung sedikit, Bapak Ibu. Secara keseluruhan, terima kasih sudah mengirimkan tugasnya di tengah-tengah kesibukan. Dan dari beberapa isinya itu bagus-bagus. Ada yang menginspirasi. Nah, mungkin nanti bisa menginspirasi gugus lain. Nah, dari 8 gugus kelas 5 kita gabungkan, kita buat semacam contoh atau pedoman di Mojoroto nanti. Itu rencananya, deh. Semoga nanti ada inspirasi dari untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, karyanya bagus-bagus, ada yang mengangkat kecil-kecil jadi pengusaha, ada yang mengangkat tentang kesehatan, mengangkat tentang macam-macam. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang kelas 5 silakan disiapkan deh yang presentasi nanti. Nah, ini karena perwakilan kita sebelum saya tunjuk atau mohon ada suara yang masuk. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini nanti sifatnya perwakilan Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari kelas 5. Sebelum saya tunjuk atau kita semacam lotre mungkin. Nah, ada yang mau memulai duluan dari kelas 5? Gugus berapa? Monggo mic-nya bisa dinyalakan. Saya Pak, misalnya gitu. Nah, seperti muridnya itu loh ya, semangat, gurunya semangat. Monggo, ada atau tidak? Kosong. Nah, berarti kita spinner ya, Bapak Ibu. Monggo mic-nya dinyalakan. Kita spinner, setuju? Oke, oke, reaksi jempolnya, monggo. Ya, ada di bawah layar Bapak Ibu tuh reak itu. Nah, itu diklik terus dipilih reaksinya kalau ingin memberikan reaksinya. Oke, kita spinner dulu. Nah ini Bu Lina, silakan di share screen. Oke. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah? Halo? Share screen-nya sudah terlihat? Sudah berputar, Pak, Pak Bas. Nah, gitu loh. Itu loh yang saya tunggu. Khawatirnya diam, ternyata nggak muncul lah. Susah nanti fasilitatornya ini. Oke, kita mulai, kita puter. Ini ada gugus 1 sampai 8. Nah, tererere. Monggo kita mulai. Hitungan 3, 2, 1. Puter. Terus sebentar, belum berhenti. Di layar saya belum berhenti. Nah, masih belum. Nah, muncul. Kita punya pemenang gugus 5. Halo gugus 5. Nyalakan mic-nya. Halo gugus 5. Gugus 5 itu Bandar. Nah, silakan gugus 5 bisa dimulai. Halo, yang tampil gugus 5, mic-nya dinyalakan dulu. Halo. Kelas 5, gugus 5. Bu Nikena ini. Ya, Oke, monggo Bu share screen dulu. Jadi pas mulai nanti loadingnya kita tidak menunggu. Jadi share screen dulu sebentar. ya bentar. Saya jadikan host dulu biar share screen bisa share screen.
Sebentar Pak, saya cari filenya dulu ya Pak. Nah ini. Orang di rumah yang akan dibawa pulang sebagai aliran panduan pribadi. Untuk Cek, suara saya sudah dengar. Bu Niken, Nah, dinyalakan ya, dulu mic-nya. Sudah tampil? sudah, Oke, sudah. bisa dimulai. Saya geser-geser dulu, monggo. Ya, Hmm. terima kasih. Ini adalah perencanaan kokurikuler dari Gugus 5 yang kami kerjakan bersama-sama. Kami mengambil tema peduli dan berbagi, yaitu peduli sekitar kita. Kita ambil alokasi waktunya 90 jam pelajaran. Dengan lokasi kegiatannya adalah lingkungan satuan pendidikan. Dimensi profil lulusan yang kami ambil, yang pertama tentang penalaran kritis, yang kedua kreativitas, yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat kemandirian. Lanjut Pak, scroll Pak. Iya, benar. Sebentar. aku yang mikirin bojoku loh lah kok. Anu ada suara masuk. Ini kami kerjakan bersama-sama satu gugus Pak. Jadi mohon Oh, maaf nanti kalau ada yang keliru. enggak apa-apa. Enggak ada yang keliru, nanti koreksi bersama. Monggo Ya, lanjut. kan Nggih. kami juga lagi belajar Pak. Nggih, siap. Ya, ini tujuan pembelajaran yang kami diskusikan bersama. Ada itu ada 6, yaitu siswa mampu mengidentifikasi 3 masalah di lingkungan sekitar. Siswa mampu menganalisa penyebab dan dampak dari masalah yang ditemukan. Siswa mampu membandingkan kondisi ideal dan nyata dari lingkungan. Siswa mampu melakukan observasi dan pencatatan data terkait masalah lingkungan sekitar. Siswa mampu mengidentifikasi penyebab masalah lingkungan, dampaknya, dan solusi dari masalah kebersihan lingkungan. Yang keenam, siswa mampu merealisasikan solusi dari permasalahan lingkungan. Lalu praktik pedagogik yang kami eh, tuliskan, yang pertama adalah pendekatan berbasis konteks, yaitu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan siswa dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa, itu yang pembelajarannya menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga bisa mengembangkan minat mereka, motivasi, dan inovasi, serta mereka bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Lanjut, Pak. Nah, lingkungan pembelajaran yang dicakup adalah yang di sekitar mereka, yaitu ruang kelas, lingkungan dalam sekolah, lingkungan sekitar rumah, dan area sekitar sekolah. Suasana belajar yang disusun itu diharapkan bisa mendorong interaksi sosial yang sehat dan menyenangkan. Dan guru
di kelas berperan sebagai fasilitator yang memandu eksplorasi siswa, bukan sebagai sumber tunggal jawaban. Jadi, eh, jawaban dari siswa juga dijadikan sebagai salah satu itu hasil dari eksplorasi mereka sendiri. Nah, kami juga melakukan kemitraan kepada yang internal yaitu antar guru, guru kelas dan guru mapel, lalu dengan wali murid dan tenaga kependidikan. Nah, untuk faktor eksternalnya, kami melibatkan mitra dari luar sekolah seperti masyarakat dan DLHKP atau Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kebersihan Pertamanan. Pemanfaatan digital yang kami manfaatkan ya antara lain laptop atau Chromebook dari sekolah atau yang mereka miliki, terus aplikasi Canva, PowerPoint, lalu video, dan YouTube. Nah, kegiatan lintas disiplin ilmunya. Nah, ini. Nah, pada bulan pertama, fokus dimensi yang kami cakup adalah penalaran kritis kolaborasi. Tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi minimal tiga masalah di lingkungan sekitar mereka, bisa di rumah ataupun di sekolah. Nah, aktivitas yang mereka lakukan antara lain yaitu membentuk kelompok, berdiskusi, dan corak pendapat, lalu melakukan riset sederhana. Nah, mata pelajaran yang terkait adalah matematika, yaitu mengurutkan, terus IPAS, yaitu lingkungan sekitar, bahasa Indonesia, materinya mengenai menulis rencana. Nah, alokasi waktu yang kami ambil 5 jam pelajaran sekali 2 minggu. Nah, ini lagi ada pendidikan Pancasila mengenai musyawarah dan kerjasama. Dan itu tujuan pembelajaran kami tadi belum membaca, yaitu membuat rencana, mengamati anggota kelompok, mengidentifikasi masalah, menemukan dampak, mencari solusi, dan mengaplikasikan solusinya. Untuk bulan kedua, kami melakukan kegiatan itu mengamati lingkunganku. Ya, mengenai ini siswa mampu mengamati permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi siswa sudah mulai mengamati apa saja masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, ini yang kami harapkan siswa dalam kegiatannya siswa melakukan berkeliling mengamati ruang yang ada di sekolah dalam kelompok. Jadi mereka bersama-sama berkelompok mengamati ruang yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, siswa dalam kelompok tersebut mengamati kebersihan. Jadi setelah mengamati ruang yang ada di sekolah, mereka mengamati kebersihan ruang-ruang yang ada di sekolah. Apakah ada sampah, apakah sampahnya bercecer, ataukah sudah dimasukkan ke tempat sampah. Tuh. Dan waktu yang kami ambil 5 kali jam pelajaran kali 4 minggu. Materi yang kami ambil matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila. Lanjut, Pak. Nah, bulan keempat sudah mulai menganalisa lingkungan. Siswa mampu menganalisa penyebab dan dampak dari masalah yang ditemukan. Analisa lingkungan tersebut, kami harapkan siswa dapat menemukan penyebab dari pencemaran lingkungan dalam satu kelompok. Yang kedua, siswa dalam kelompok tersebut berdiskusi mengenai dampak dari pencemaran lingkungan dan sampah yang berserakan. Lalu siswa menuliskan laporan dari hasil pengamatan mereka tentang penyebab dan dampak dari masalah yang ditemukan, yaitu dari sampah yang berserakan tadi, antara lain seperti itu. Dan seperti tadi tetap kita ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, itu materi yang dimasukkan ya.
Yang keempat, Pak, bulan keempat. Scroll, Pak. Scroll, Pak Bas. Scroll. Nah, pada bulan keempat, siswa mampu mengklarifikasikan berbagai macam sampah. Siswa menyimpulkan bahwa sampah harus dipilah sesuai dengan jenisnya. Siswa merencanakan untuk menyiapkan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Bisakah sampah kering ataukah sampah basah ataukah bisa didaur ulang atau tidak bisa didaur ulang. Materi pelajaran yang kami cakup antara lain matematika, yaitu mengumpulkan data, IPAS tentang pencemaran lingkungan, dan bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan rencana solusi secara tertulis. Dan pendidikan Pancasila yang masuk adalah peduli, kerjasama, dan bergotong royong. Nah, tadi siswa merencanakan untuk mengajak teman-teman yang ada di sekolah, di rumah untuk peduli kepada lingkungannya dengan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Scroll Pak, yang kelima, pada bulan kelima, nah ini hasil dari pengaplikasian solusi tadi, ini adalah kolaborasi kreativitas. Kegiatannya siswa mengklasifikasikan berbagai macam sampah. Lalu siswa memilah-milah sampah yang bisa didaur ulang, yang mana, dan yang tidak bisa didaur ulang. Yang ketiga, siswa menyiapkan tempat sampah atau kantung yang berbeda untuk setiap jenis sampah, apakah sampah basah, sampah kering, plastik, atau logam. Nah, materi yang dicakup antara lain yang untuk matematika yaitu tentang pengumpulan data, IPAS tentang pencemaran lingkungan, bahasa Indonesia tentang bagaimana cara untuk menyampaikan hasil pengaplikasian solusi secara tertulis sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Lalu pendidikan Pancasila, materi yang masuk adalah peduli, bekerja sama, dan bergotong royong. Scroll, Pak. Nah, ini bulan ke-6, kolaborasi dan bernalar kritis. Nah, ini siswa dalam satu kelompok membuat laporan yang merupakan hasil akhir dari proyek mereka, bisa berupa poster, bisa berupa video atau presentasi. Lalu laporan berisi perencanaan pengamatan, analisa solusi, penerapan solusi. Lalu sesi refleksi. Apakah yang berhasil, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu dipelajari, gitu. Nah, masuk ke materi seni budaya, yaitu mendesain poster tentang lingkungan atau media presentasi melalui aplikasi yang mereka miliki. Lanjut, Pak. Asesmennya, penilaian formatif dalam bentuk catatan anekdot guru untuk mengamati dan mencatat bukti-bukti spesifik dari dimensi selama proyek berlangsung. Catatan ini digunakan oleh guru untuk dasar memberikan umpan balik kepada siswa untuk membangun, bukan untuk menilai akhir. Jadi kalau ada kekurangannya, jadi bisa diperbaiki. Lalu penilaian sumatif, penilaian kinerja dengan instrumen rubrik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir kegiatan dan untuk mengevaluasi hasil dari proyek kokurikuler siswa tersebut. Scroll, Pak. Nah, untuk penilaian formatifnya, nah ini. Scroll lagi, Pak. Scroll lagi, Pak. Scroll. Nah, ini. Nah, ini. Siswa menyampaikan ini penilaiannya siswa menyampaikan minimal satu ide atau pendapat saat diskusi kelompok. Siswa aktif memberikan beberapa usulan dan bertanya kepada teman untuk memancing ide baru, jadi mereka saling berinteraksi. Intinya seperti itu. Siswa tidak hanya aktif berpendapat, tetapi juga membantu kelompok mengorganisir ide-ide yang muncul. Jadi saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Dicari solusinya mana yang baik, yang tepat. Scroll lagi, Pak. Lalu mendengarkan dan menghargai. Nah, ini catatan anekdotnya ya, Pak.
nama saya Teresia Niken Ayu Deswari ini dilaksanakan Juli sampai September 2025. Scroll ke atas, Pak, scroll. Nah, ini. Nah, ini kami sudah membagi beberapa siswa ke dalam satu kelompok, ke dalam beberapa kelompok. Nah, ini kelompok A itu adalah itu anggotanya. Aktivitasnya kelompok A yaitu melakukan riset sederhana menggunakan Chromebook untuk berdiskusi dan melihat permasalahan mengenai pencemaran lingkungan. Lalu observasinya atau perilakunya yang berhubungan dengan profil lulusan. Nah, mereka teman-teman, marilah kita memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jadi mengajak banyak sampah yang berserakan dan menyebabkan penyakit. Kita tentu berharap agar lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Tapi kalau lingkungan kotor, bagaimana bisa menjadi sehat? Nah, dari situ dari pertanyaan tersebut mereka menjadi saling bertukar pendapat, bertukar ide, mana yang terbaik solusinya. Scroll lagi, Pak. Untuk dimensi penalaran kritis, yaitu mampu menghubungkan data hasil riset dengan kondisi nyata di lapangan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, lalu untuk aktivitas kedua, nah, temannya menanggapi, ya, ya ini menyebutkan beberapa penyebab lingkungan menjadi kotor atau tercemar. Scroll lagi, Pak. Scroll lagi. Nah, ini penilaiannya. Scroll, Pak. Scroll. Scroll lagi, Pak Bas. Nah, ini kegiatan kolaborasinya. Nah, ini kolaborasinya. Yang pertama mereka berpartisipasi dulu hanya satu atau anggota yang dominan. Lalu pengambilan keputusan bersama sering terjadi konflik tanpa solusi. Keputusan cenderung dipaksakan oleh satu orang yang dominan. Ya. Scroll lagi, Pak. Nah, ini nilai akhirnya. Nah, ini scroll lagi, Pak Bas. Nah, ini contoh perilakunya yang diamati saat diskusi. Apa saja jenis sampah yang harus kita pilah? Lalu temannya merespon, ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang bisa dibuat kompos. Lalu menjelaskan proses berpikir masing-masing sampah harus diberi tempat sendiri-sendiri agar bisa memudahkan mengangkutnya. Nah, itu tadi mengklasifikasikan jenis sampahnya, lalu yang kemudian menyiapkan tempat sampahnya, ya menganalisis masalahnya sampah harus dibedakan sesuai dengan jenisnya. Menerapkan konsep secara logis yaitu bagaimana cara mengumpulkan sampah tersebut mengumpulkan tempat sampah tersebut dalam setiap kelas karena setiap kelas diberi tempat sampah sendiri-sendiri. Lalu menghubungkan antar konsep, setiap kelas disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya dan solusinya setiap siswa bergiliran sesuai dengan piket untuk membuang sampah yang ada di kelas mereka. Lalu aktivitasnya mengajak seluruh siswa menyiapkan tempat sampah. Ini tempat sampahnya sudah disiapkan, lalu mengkampanyekan gerakan cinta kebersihan. Jadi membuat tanda peringatan untuk semua siswa, mengekspresikan ide secara unik, yaitu memberi warna atau simbol berbeda untuk setiap jenis sampah yang akan diangkut. Ya. Lanjut, Pak. Nah, sudah. Nah, ini adalah catatan. Jadi ada pujian, ada umpan balik, itu ada ini ada umpan baliknya, ini ada memberikan pujian juga atau kendalanya, menyampaikan kendalanya. Scroll, Pak, scroll. Nah, ini dimensi yang kita ambil kreativitas. Ini penilaian bulan kedua. Nah, ini seperti ini sangat baik. Ya, ini sudah umum ya, sangat baik, baik, cukup, perlu bimbingan. Sudah, Pak Bas. Ye, ye. Terima kasih, Bu. Ini saya ambil Oke, secara, sami-sami. ye, jangan di-mute dulu. Terima kasih Pak Ye, Bas. Mohon sama-sama. maaf apabila ada yang Ye, salah dalam penyampaian. ye. Tidak, ini sudah bagus. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan
terkait presentasinya Bu Niken tadi. Monggo, Bapak Ibu. Jangan ditambahkan ya, Pak. Jangan ditambahkan. Enggak apa-apa, saling berbagi. Jadi, mm, Itu presentasi gugus, Pak, teman-teman, Pak, bukan presentasi oh saya, ya, Pak. oke, mohon maaf. Dari gugus 5, oke, mohon maaf saya ralat, Iya. ya. Saya, saya lihat di layar. Iya. Oke, monggo dari gugus lain mungkin menambahkan, intinya merespon balik ini dari tampilannya tadi, ya. Ini sudah bagus, Bapak Ibu, sudah sesuai tadi alurnya dari mulai mengamati, terus dilanjutkan, itu sudah runtut dan terjadwal. Nah, ini nanti kita harapkan bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah karena sudah bagus. Ini misalkan di penilaian, ini sekedar saran saja, ya, karena di pedoman bakunya mm, nanti muncul atau tidak, itu ada penilaian. Misal di program kita ini kita tambahkan semacam kelulusan atau sudah tercapai atau belum gitu. Misal dari beberapa indikator sudah muncul 3, muncul 5. Nah, itu kita cantumkan di sini. Di bawah sendiri atau ibaratnya kelulusannya. Ini sekedar saran saja, Bapak Ibu. Jadi biar nanti yang memakai program ini tahu, oh si A ini bisa dimasukkan menguasai atau sudah aktif atau belum, itu ada standarnya. Sudah tercapai atau belum. Nah, itu kita cantumkan misalkan itu sekedar saran saja dari saya itu. Terus video-videonya andaikan ada nanti bisa dicantumkan linknya ataupun misalnya untuk mengakses itu bisa. Jadi ibaratnya program kita ini digunakan di lembaga lain, dia bisa, oh videonya dari ini gitu. Nanti bisa ditambahkan, ya. Intinya sudah bagus, sudah runtut, sudah sesuai. Nanti Bu Lina mungkin bisa menambahkan untuk saran-sarannya dari penampilan kelas 5 tadi. Monggo, Bu. Saya stop screen dulu. Oke. Iya, iya. Terima kasih Pak Basuki. Bapak Ibu masih semangat ya. Bapak Ibu luar biasa nih penampilan pertama. Ibu Niken dari gugus 5 sudah menjadi penampil inspirasi pertama yang ide-idenya di kegiatanku ini mungkin bisa Bapak Ibu terapkan atau modifikasi di lembaga sekolahnya masing-masing. Secara keseluruhan tadi untuk tampilan dari teman-teman di gugus 5 tadi sudah luar biasa karena intinya kokurikuler itu di tujuannya ya, di tujuan pembelajarannya dengan tujuan pelaksanaannya sudah match. Kemudian di asesmennya, karena intinya peningkatan dari itu kan untuk peningkatan DPL dari 8 dimensi mana yang ingin ditingkatkan di lembaganya. Tadi di asesmennya baik formatif maupun sumatif dari teman-teman gugus 5 tadi sudah ada. Jadi menurut saya untuk perencanaan programnya teman-teman gugus 5 ini sudah luar biasa, sudah match, sudah bisa kita ATM Bapak Ibu disesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, monggo bersama-sama di forum kegiatan ini kita jadikan ruang virtual ini ya, kita jadikan ruang untuk belajar bersama, di mana nanti di kegiatan ini nanti kita akan saling menginspirasi. Saling menginspirasi itu kita bisa mencuri ide baik dari satu sama lain. Kita bisa mencuri ide baik dari gugus satu dengan gugus yang lainnya. Kemudian yang kedua kita bisa saling menguatkan dengan memberikan masukan yang konstruktif supaya perencanaan program KO-nya ini lebih baik lagi. Kalau dari Bapak Ibu, monggo mungkin ada masukan untuk perencanaan program KO dari gugus 5. Kalau dari saya sudah bagus.
Nggih. Mungkin kalau untuk catatan gugus lain ada nggih, Pak Bas? Oke. Oke, terima kasih Bu Lina. Oke, Nggih, intinya sudah bagus. nggih. Nah, Ini mungkin catatan secara keseluruhan saja nggih, Pak Bas nggih. boleh, monggo. Beberapa kemarin bukan kita telaah ya Bapak Ibu, jadi kita diskusikan itu ada beberapa teman-teman itu untuk DPL-nya Bapak Ibu karena sekarang itu kan kita sudah tidak menggunakan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Jadi untuk dimensi profil lulusannya kan sudah beda. Sudah tidak profil lulusan Pancasila. Jadi mungkin untuk yang DPL-nya itu masih ada profil lulusan Pancasilanya, mungkin nanti bisa direvisi. Jadi seperti dimensi kebinekaan untuk saat ini kan sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Mungkin nanti teman-teman dari gugus nanti bisa merevisi untuk DPL mana yang ingin ditingkatkan karena seperti dimensi kebinekaan terus apalagi ya tadi sebentar ya sepertinya itu dimensi kebinekaan masih ada. Padahal dimensi kebinekaan di 8 profil Pancasila itu kan sudah diganti dengan kesehatan, kewargaan sama satu lagi apa Bapak Ibu? Tambahannya supaya jadi 8 apa satu lagi? Yang kebinekaannya diganti apa? Halo Bapak Keluarga, Ibu? keluargaan. Kewargaan, kesehatan, satu lagi apa kira-kira untuk mengganti kebinekaannya? Dimensi apa? Kemandirian. 8 Kemandirian sama seperti profil Pancasila ada kesehatan, kewargaan, Kolaborasi. apa lagi? Kita Bapak Ibu bisa ada kolaborasi, komunikasi. Iya, iya. Terima kasih Pak Bas. Bapak Ibu sekali lagi di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Jadi mari kita jadikan forum virtual ini untuk ruang belajar untuk kita bersama. Mungkin masukan saya itu saja. Kemudian ada juga Bu, karena di sini kan untuk temanya fase C Kecamatan Mojoroto, pokoknya kan dalam bentuk lintas disiplin ilmu. Masih ada beberapa juga teman-teman gugus di kelas 5 ini eh, memasukkan ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu saja dari saya Pak Bas. Oke, Matur nuwun nggih. terima kasih Bapak Ibu. Kita kita cukupkan. Nanti kita lanjut ke kelas 6. Di yang kelas 5 tetap di Zoom, jangan keluar dulu. Meskipun beda kelas, tetap disimak. Nih. Monggo untuk kelas 6, saya serahkan ke Bu Lina. Monggo. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan bosan ya sama saya ya. Oke, Bapak Ibu supaya lebih ceria dan bersemangat lagi, izinkan saya berpantun sebentar ya. Pergi ke sawah mencari ketela. Ketela dimasak bumbu kelapa. Kurikuler sudah di depan mata. Mari berdiskusi sambil bertukar rupa. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah berdiskusi untuk teman-teman di gugus 5, maaf di fase C untuk kelas 5. Nah, sekarang kita waktunya untuk di kelas 6. Jadi Bapak Ibu, untuk perencanaan program kokurikuler fase C itu kita sudah punya 16 masterpiece ya. 16 masterpiece di sini eh, yang merupakan rancangan dari Bapak Ibu ya untuk programko yang tidak hanya untuk melengkapi intrakurikuler, tetapi harapan kita semua dari rancangan program kokurikuler ini bisa menjadi ruang tumbuh yang otentik, yang bermakna dan menggembirakan bagi anak-anak kita.
teman-teman Kombel Sekartaji ini Bapak Ibu dari 16 masterpiece program kurikuler yang sudah disusun teman-teman fase C ini nanti akan menjadi kunci yang memudahkan Bapak Ibu untuk memilih, memodifikasi, menerapkan program Go ini yang paling relevan dan kontekstual di lembaga sekolahnya masing-masing. Jadi kita bisa saling ATM seperti itu. Jadi mari sekali lagi tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita buka hati, buka pikiran. Mari kita belajar lagi untuk berdiskusi di sesi yang kedua ini untuk teman-teman di kelas 6. Seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya, untuk menjamin keadilan dan memicu semangat kita, saya kembali akan menggunakan spinner pemilih. Jadi di sini ada 8 gugus yang sudah membuat perencanaan kokurikuler. Nanti untuk teman-teman yang mewakili gugusnya, monggo untuk bersiap-siap kembali. Ini saya tawarkan kembali Bapak Ibu, untuk teman-teman gugus 5 nanti, misalkan nanti diputar spinner muncul, nanti tetap gugus 5 atau ganti gugus yang lain? Gimana? Karena kan nggak tahu nanti kita waktu di spinner yang muncul gugus berapa. Monggo. Ataukah tetap tampilan kelas 6 gugus 5 atau ada tampilan dari gugus lain? Nggih. Jadi kalau pas Iya, yang keluar Tetap itu saja. tetap saja. tetap saja. Oke, Oke, siap. Sudah belum muncul ya Pak Bas? Loading. Masih loading? Ya, sudah. Sudah? Oke Sudah. Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama ya siapa yang menjadi inspirasi kedua hari ini. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Gugus berapa? Ternyata, Nah, ya, ternyata Bapak Ibu jatuh kepada gugus 2 ya. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan tim dari gugus 2 untuk mempresentasikan atau membacakan hasil perencanaan program kurikulernya. Monggo. Kami bantu share screen atau share screen sendiri, teman-teman dari gugus 2. Gugus 2 ya Pak Dedu? halo, gugus 2, tunjukkan dirimu. Ikan sepat, ikan gabus. Nah, Makin cepat, makin bagus. monggo, Monggo Bapak Ibu. gugus 2. Monggo teman-teman gugus 2 untuk jadi inspirasi kedua tampilan hari ini. Eh, ya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu untuk gugus 2. Oh iya, lupa ini tadi belum tak buka. Sebentar. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Tampilannya sudah maksimal ya Pak? Sudah maksimal? Teman-teman gugus 2, monggo. Gugus 2, kelas 6. Sudah apa nih tampilan layarnya? Coba cek kehadiran dulu aja Pak Faiz. Untuk, oh oke.
Oke, eh, coba Bapak Ibu untuk teman-teman yang gugus 2 atau dari gugus 1 dulu yang sudah hadir di room virtual ini bisa memberikan jempolnya. Gugus 1. Halo teman-teman. Cek. Halo. Yang merasa dari gugus 2, silakan ini sudah disiapkan Bu Bulin. Nah, monggo perwakilan saja. Nanti khawatirnya kita molor sampai ceklok belum selesai. Monggo yang dari gugus 2, mic-nya dinyalakan dulu. Tes. Gugus 2. Gugus 2 wilayah Banjarmati. Berarti SDN Banjarmati 2, Banjarmati 1. Bung, tidak. Lirboyo 4. Mana lagi Bu Ana, Pak Sam? Mana? Bandar Kidul 1. Di sini ada. Bandar Kidul 2 dan 3. Ayo. Terus SDI Bandar Kidul, wilayahnya gugus 2. SD Al Mubarok. Nah, karena kita tadi sudah sepakat. Nah, ini ada yang masuk. Eh, halo, tes. Monggo, Bu, Pak. Dari gugus 2. Tes. Halo. Monggo, Bapak Ibu. Ditunggu teman-temannya. Heeh. Eh, enggak di rename SD. Bapak Ibu santai saja. Ini kita diskusi kok. Jadi Bapak Ibu hanya membacakan hasil diskusi kerja kelompoknya satu gugus. Monggo salah satu teman-teman perwakilan dari gugus 2 bisa untuk membacakan hasil kerja kelompoknya di penyusunan perencanaan program kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf,
Hadi masih di jalan, baru Oh bisa iya, bergabung. iya Bu Rizky. Bu Rizky mewakili teman-teman gugus 2. Dari gugus 2, saya dari Lerboyo 4. Oh ya, nggih. Izin untuk hasil kerjaannya share screen atau saya bantu share screen? Silakan dibantu, Bu. Monggo. Oh iya, terima kasih. Siap. Sudah kelihatan? Belum, sebentar. Sudah. Sudah. Sampun. Sudah. Saya mulai ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan diskusi kami mengambil tema kreasi minuman sehat kekinian dari bumbu dapur Nusantara. Itu temanya, alokasi waktu 90 JP, DPL yang kami ambil adalah penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Sedangkan tujuan pembelajarannya, mohon ke bawah sedikit Bu untuk tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya kami buat sudah per mapel. Untuk lintas disiplin ilmu yang kami ambil adalah mapel PAI, Pendidikan Pancasila, IPAS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Untuk PAI, siswa dapat menjelaskan keterkaitan menjaga kesehatan tubuh dengan perintah Allah melalui diskusi kelas dan menyebutkan minimal 1 ayat atau hadis yang relevan. Berikutnya, Pendidikan Pancasila, siswa mampu menunjukkan minimal 3 perilaku gotong royong, musyawarah, dan adil selama kegiatan pembuatan minuman herbal yang berlangsung. Lalu berikutnya untuk IPAS, siswa mampu menjelaskan minimal 3 contoh perubahan wujud zat yang terjadi pada proses pembuatan minuman herbal berdasarkan hasil pengamatan langsung dengan benar. Untuk saya singkat aja ya Bu ya, karena banyak. Untuk matematika, kami mengambil materi pecahan dan perbandingan. Pada materi perbandingan, siswa mampu menghitung perbandingan bahan dan biaya pembuatan minuman herbal berdasarkan data yang tersedia dengan ketepatan minimal 80%, sedangkan pada materi pecahan, siswa dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dalam menentukan takaran bahan dan resep minuman herbal melalui kegiatan praktik kelompok dengan tingkat ketepatan 80% juga. Untuk PJOK-nya, kami mengambil materi simulasi gaya hidup sehat, yaitu melalui kegiatan olahraga ringan dan konsumsi minuman herbal secara berkelompok dengan menunjukkan minimal 2 kebiasaan sehat dengan benar. Ke bawah, Bu. Lanjut, ke bawah lagi. Ini materi yang terlibat. Terus praktik pedagogis mungkin sama dengan yang lain tadi yang sudah dibacakan. Kami mengambil model pembelajaran PJBL untuk pelaksanaannya, lingkungan belajar, sama juga langsung kegiatannya saja, Bu, mungkin. Untuk kegiatan bulan pertama, kami fokus ke PAI dengan judul kegiatan Sehat Itu Amanah. Untuk bulan kedua, fokusnya ke mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan nama kegiatannya Gotong Royong dalam Segelas Wedang. Di situ sudah dijelaskan tentang rincian kegiatannya. Lalu bulan ketiga, ini mulai ke bulan ketiga penguatan dan pengetahuan. Kami kasih nama apotik hidup mini. Nah, di sini sudah masuk materi matematika, IPAS, dan bahasa Indonesia untuk membuat posternya. Lanjut, bulan keempat, masih penguatan pengetahuan.
kita kasih nama sains di kelas kita. Ini yang ini siswa-siswa berkelompok membuat minuman tradisional, menerapkan hitungan dari hasil takaran mereka, lalu juga mengamati tentang perubahan wujudnya, serta menyusun laporan kegiatan atau laporan pengamatan. Lalu di bulan ke-5, panen dan pengolahan hasil. Ini seperti panen raya. Kalau dulu berarti kita buat kegiatan dengan tajuk Festival Wedang Nusantara. Dan anak-anak bisa olahraga dulu, lalu mengkonsumsi minuman herbal bersama, lalu berdiskusi, memamerkan karya poster mereka dan beberapa minuman herbal hasil kreativitasnya mereka. Berikutnya bulan ke-6 refleksi dan evaluasi. Kita kasih tajuk jejak belajar Wedang Nusantara. Begitu saja untuk kegiatannya. Lalu ke asesmennya. Asesmennya ada asesmen penilaian formatif dan asesmen sumatif. Sudah saya lampirkan beberapa rubriknya di situ. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih tampilannya, Ibu. Saya izin stop share screen terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman kelas 6, dari buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ada yang kan kepada teman-teman di gugus 2 untuk di perencanaan program kurikulernya. Monggo Bapak Ibu kita santai saja. Seperti yang disampaikan tadi, ruang virtual ini kita manfaatkan untuk belajar bersama, saling menginspirasi, kemudian saling beri masukan, supaya nanti untuk kedepannya ini ruang tumbuh yang otentik, bermakna dan menggembirakan untuk anak-anak kita. Monggo. Iya kan saya satu cuma seminggu. Sebentar ini masih Ibu Y. Gimana teman-teman kelas 6? Dari Pak Bas? Nggih, izin Bu Lina, ini di room ada Bu Ana. Kita Oh, break dulu. Nanti kalau tidak ada tanggapan, nah nanti kita break dulu. Bu Ana, monggo untuk sambutannya, karena kita tadi belum ada dari belum ada awal. sambutan. Nggih. Kepada Bu Ana kami persilakan. Baik Bapak Pak Bas dan Bu Lina yang hari ini sudah luar biasa untuk memimpin tindak lanjut dari program kurikuler untuk fase C kelas 5 dan 6. Sebelumnya saya mohon maaf baru tadi bisa bergabung. Sudah bergabung sih Bapak Ibu, cuma belum bisa maksimal nggih, karena memang hari ini kami ada pertemuan dengan Pak Wali di dinas. Nggih.
Tetapi secara keseluruhan tadi saya lihat sudah luar biasa. Betul yang disampaikan oleh Bu Lina bahwa ruang virtual ini adalah untuk kita saling berbagi ilmu, juga belajar bersama, sharing terkait program kurikuler yang sudah kita buat bersama di satu gugusnya masing-masing, gugus 1 sampai gugus 8. Mungkin seperti itu, nggih. Terkait mungkin nanti kalau ada evaluasi atau perbaikan tadi yang disampaikan Bu Lina, mungkin masih ditemukannya profil pelajar-pelajar Pancasila bisa diganti dengan 8 DPL yang sudah saat ini kita jalani bersama. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kelas 5 dan 6 yang hari ini sudah hadir, sudah sangat luar biasa untuk aktif juga berpartisipasi dalam kegiatan Zoom ini yang nantinya hasilnya juga bisa panjenengan amati, tiru, modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah panjenengan masing-masing. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambahkan. Mungkin di tujuannya atau dimasukkan beberapa DPL, misalnya kesehatan atau kemandirian, nanti di rubriknya juga disesuaikan dengan DPL yang sudah ada. Seperti itu. Monggo nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar nih Bapak Ibu, karena program kurikuler ini adalah program baru dari kementerian yang harus kita laksanakan di dalam pembelajaran kita. Ada tambahan apa kemarin itu kewargaan dan kesehatan ya Bu? Ada kewargaan dan kesehatan ya, dan komunikasi ya. Ya mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan DPL yang sudah ada. Diselaraskan dengan program pro yang panjenengan buat. Mungkin itu dari saya, Bu Lina. Selebihnya sudah bagus ya, sudah bagus. Tadi untuk penentuan gugus mana saja sudah selektif ya, memakai spin. Jadi tidak ada perbedaan di sini, semuanya adalah sama. Mari kita perbaiki mana yang kurang, atau mungkin Bapak Ibu ada kendala apa terkait pembuatan kurikuler, mungkin panjenengan punya hambatan di sekolah pada waktu kemarin saya membuat ini kok ada hambatan ini ya, nanti bisa panjenengan sampaikan di virtual ini. Kami terbuka, monggo. Karena Kombel Sekartaji ini kan milik kita bersama nggih Bapak Ibu. Jadi panjenengan bisa menyampaikan saran, kritik ataupun apapun yang terkait yang panjenengan inginkan dengan program-program yang ada saat ini, nanti insya Allah kami akan selalu mendampingi, akan selalu membantu sehingga dengan perubahan yang ada saat ini bisa kita jalani bersama-sama. Bapak Ibu tidak sendiri, tapi ada kami, juga ada teman-teman yang ada di sekolah panjenengan untuk saling membantu teman sejawat melalui program Kombel panjenengan juga yang ada di internal sekolah, itu juga bisa. Monggo, mari kita bersama menghadapi perubahan ini dengan bahagia, dengan terus semangat dan terus berkarya, meningkatkan kompetensi yang ada di panjenengan semua, yang nantinya kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita yang ada di lembaga kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi selaku Ketua Kombel mewakili semuanya dari tim fase C terutama. Mohon maaf kalau mungkin nanti ada kekurangan dari kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar, berkarya dengan hati. Itu kok moto dari Kombel kita, yaitu Kombel Sekartaji. Semangat berkarya dan apalagi Bapak Ibu singkatannya semangat berkarya, tangguh, berjiwa, inovatif. Gitu nggih Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf
Mari kita teruskan virtual ini. Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena di sini kita sama Bapak Ibu, belajar dan belajar. Monggo silakan bertanya apapun, mungkin terkait assessment nanti setelah program Kongge, mungkin terkait CP, TP, apa monggo terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas 5 dan kelas 6. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Saya kembali. Ya. Terima kasih Bu Ana atas motivasinya yang mungkin tambah menyemangati, menguatkan kita untuk lebih solid lagi di kegiatan ini. Mohon izin Bapak Ibu karena ini waktunya sudah semakin mepet, mungkin masukan untuk teman-teman di gugus 2. Saya izin share screen lagi nggih untuk konya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, mungkin ini yang pertama di alokasi waktunya. Untuk alokasi waktunya di sini 90 JP, sepertinya ini yang 36 JP ini kan untuk jam mata pelajaran Konya Agama dan PJOK nggih, untuk 1 semester. Tapi tadi di pelaksanaannya di sini untuk mapelnya disebutkan di sini hanya ada mapel pendidikan Pancasila, PJOK, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama Islam, dan Matematika. Berarti untuk mapelnya di sini kan yang tidak ada kan mapel SBDB ya Bapak Ibu. Tapi tadi di kegiatan pelaksanaannya di sini tadi sepertinya sudah komplit semua mapel. Jadi untuk jamnya ini jadi penuh, tidak ada pengurangan. Jadi lebih dari 5 mata pelajaran, nggih. Jadi di sini ada disebutkan, ada IPAS-nya juga sepertinya tadi di kegiatan pelaksanaan. Kalau di identitasnya di sini mata pelajaran yang dilibatkan di kokurikuler lintas disiplin ini untuk IPAS-nya kan tidak ada. Pendidikan Pancasila, PJOK. Nah, untuk IPAS dan SBDB-nya tidak ada. Tapi sepertinya di kegiatannya ini dimasukkan di bulan ketiga ada kokurikulernya IPAS dan di bulan keempat tadi sepertinya masih di bulan ketiga ada SBDB. Itu mungkin nanti yang direvisi. Jadi untuk jam pelaksanaan di gugus 2 full ya menikah nanti bisa direvisi menjadi 126 JP. Karena semua mapel sudah dimasukkan di program ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kita sosialisasi program di BP, intinya program kokurikuler itu kan untuk peningkatan di DPL-nya ya. Kenapa kok sekarang kokurikulernya itu agak sedikit berbeda dengan tahun yang kemarin. Jadi karena yang ingin ditingkatkan itu adalah DPL-nya, 8 dimensi profilnya, kita kan boleh milih 4, boleh milih 2. Jadi sebaiknya di asesmennya, di penilaian asesmennya, baik penilaian asesmen formatif maupun asesmen sumatif, itu disertakan di rubriknya. Jadi rubriknya itu ada DPL mana yang mau dikembangkan, sesuai yang sudah dicantumkan di atas. Misalkan untuk teman-teman gugus 2, di sini untuk profil lulusannya ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian. Nah, nanti untuk proses penilaiannya, monggo nanti Bapak Ibu menyusun di pelaksanaannya itu di bulan apa, dari 6 bulan yang sudah dirancang. Jadi, asesmennya paling tidak harus ada. Nah, misalkan di kegiatannya ini ada ya, Bapak Ibu, profil lulusannya apa. Tapi di asesmennya, di sini asesmennya sepertinya masih belum lengkap. Karena untuk kegiatan Bapak Ibu berbeda dengan asesmen di
intra ya. Kalau di intra itu kan ada pengetahuan. Nah, kalau di Go itu penilaiannya sama, formatif dan sumatif, hanya saja bentuknya yang tidak sama. Kalau yang formatif itu kan proses pelaksanaan selama proyeknya. Sedangkan sumatifnya itu nanti akhir dari proyek atau akhir dari pertujuan tiap bulannya itu. Jadi mungkin untuk asesmennya dilengkapi lagi untuk teman-teman gugus 2 supaya nanti eh, mungkin ada beberapa lembaga yang terinspirasi untuk untuk ATP program Ko-nya dengan tema kreasi minuman sehat kekinian dari bambu dapur Nusantara. Jadi sudah bagus, hanya saja perlu tambahan revisi sedikit-sedikit saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, karena kelanjutan dari program ini, harapannya kan kami itu bertujuan untuk eh, memudahkan kita semua di Kecamatan Mojoroto, di teman-teman fase C ya, kelas 5, kelas 6. Jadi kalau misalkan nanti dari 16 program ini nanti sudah tertata, bukan tertata nggih, sudah apa ya Pak Bes ya? Eh, sudah sesuai panduan Diko, nanti kita kan paling tidak sudah memiliki 16 masterpiece perencanaan program kurikuler yang bisa kita adopsi, yang bisa kita gunakan di lembaga sekolah kita masing-masing, gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin sesuai kesepakatan dari fase-fase sebelumnya ya, fase A dan fase B, juga fase C, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk mungkin merevisi kembali. Bukannya salah Bapak Ibu, tidak salah, tidak salah. Mungkin tinggal melengkapi lagi apa yang belum ada di perencanaannya itu. Kemudian kami juga mempunyai beberapa catatan, mohon maaf. Kami di sini bukan lebih tahu atau enggak Bapak Ibu. Jadi kita saling berkolaborasi bersama. Jadi mungkin ada beberapa masukan untuk teman-teman kelas 6 ya, menika kelas 6. Untuk teman-teman gugus 1 itu karena untuk temanya untuk bentuk kegiatannya fase C itu adalah lintas disiplin ilmu. Jadi untuk kegiatan kokurikuler 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya tidak perlu nggih, karena kita bentuk Ko-nya adalah lintas disiplin ilmu. Kemudian sama, asesmennya juga sama. Jadi asesmen formatif itu adalah asesmen yang saat proses berlangsung. Jadi bisa berupa catatan anekdot. Jadi asesmen formatifnya berbeda dengan asesmen formatif intrakurikuler. Seperti itu. Kalau untuk teman-teman gugus 2 tadi sudah. Kemudian untuk teman-teman gugus 3, untuk identitasnya belum ada. Kemudian tujuan pembelajarannya ini mohon maaf belum sinkron dari tujuan pembelajaran yang di atas dengan tujuan pembelajaran di pelaksanaan. Karena ketika kita melihat di pelaksanaannya itu Bapak Ibu, kan dari tujuan awal yang sudah kita buat, kemudian kita laksanakan di kegiatan. Nah, itu tujuannya harus sinkron. Seperti itu. Untuk di gugus 3. Kemudian sama rubrik untuk penilaian formatifnya belum ada. Di gugus 4 ini untuk dimensi profil lulusannya belum ada untuk teman-teman gugus 4. Bisa dicek kembali. Kemudian untuk gugus 5, 6, dan 7 ini masalahnya juga sama. Yang pertama tujuan pembelajarannya tidak sama dengan tujuan pembelajaran di pelaksanaan. Terus asesmennya rata-rata masih belum lengkap Bapak Ibu. Asesmennya formatif sumatifnya masih di bulan pertama sampai kedua saja. Padahal kalau kita membuat program kan harusnya dari misalkan kita ngambil kegiatannya 5 bulan ya asesmennya sampai 5 bulan. Nah, saya sendiri juga mohon maaf karena kemarin waktu kegiatan di BP mungkin untuk contohnya juga sampai bulan kedua. Tapi pola mengerjakannya sama untuk asesmen tiap bulannya. Kemudian untuk teman-teman di gugus 8, nah di teman-teman di gugus 8 ini sama gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya tidak perlu.
karena kita fase C membuat kurikuler dalam bentuk lintas disiplin ilmu. Sama juga tujuan pembelajarannya belum sinkron dengan tujuan pelaksanaan kegiatan. Terus asesmen kokurikuler, dimensi profil lulusannya belum ada. Jadi sekali lagi ya teman-teman, untuk intinya dari kokurikuler itu adalah untuk peningkatan dimensinya itu. Jadi setiap kali asesmennya, dimensinya itu harus dicantumkan. Karena di kegiatan pelaksanaan setiap bulan itu kan ada tuh dimensi mana yang mau ditingkatkan. Nah, otomatis kan kita sudah punya nilai eh, formatif dan sumatif di DPL-nya itu. Yang nanti pada akhirnya yang muncul di rapotnya kok itu nanti kan eh, dimensi apa yang mereka sudah kuasai, dimensi mana yang belum dikuasai. Nah, mungkin hanya prediksi saja, mungkin bentuk rapot ko-nya itu eh, mungkin di antara intrakurikuler dan ekstrakurikuler berupa deskripsi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada masukan atau tambahan dari teman-teman fase C, monggo. Ini masih ada waktu. Masih ada waktu nggak Pak Bas? Oke. Monggo Bapak Ibu, masih ada sedikit waktu, injury time. Jadi, tetap semangat. Ini secara umum tadi yang disampaikan Bu Lina itu ada juga di kelas 5. Ya. Ada yang temanya masih memakai P5 itu masih ada. Nah, ini jadi intinya nanti setelah kita berkumpul di Zoom ini, semoga ada pembenahan. Jadi kita nggak vonis salah benar, tapi kalau lengkap sudah sesuai kan menjalankan juga enak. Jadi ora wah nanti gara-gara Bulina, gara-gara Pak Bas jadi begini-begini tidak. Intinya yang disampaikan tadi, Insya Allah sudah mewakili baik di kelas 5 maupun di kelas 6. Jadi, itu terus pastikan alokasi waktu. Nah, ini kelihatannya sepele. Tadi di kelas 5 ada yang saya tidak, mohon maaf tidak menyebutkan gugusnya, ya. Jadi nanti silakan dikoreksi dari pekerjaannya masing-masing. Ya. Nah, terus ditambahkan mungkin apa yang digunakan. Tadi sudah sampaikan di awal di video atau apa, nanti dilengkapi. Karena kemarin kan mungkin terbatas waktu, Bapak Ibu guru repot dengan kegiatan di sekolah, jadi kita maklumi, maklumi saja. Jadi, ada yang ditambahkan lagi, Bapak Ibu, selain dari kita di fasilitator? Monggo, mungkin yang presentasi tadi mau nambahkan, saya tadi begini-begini, enggak apa-apa, atau Bapak Ibu guru lain. Sudah pukul 2.08, oke, sudah Bu Lina. Untuk kesepakatannya Pak Bas, ini nanti kan ada revisi ya, ada revisi untuk perencanaan programku. Mungkin setelah kegiatan ini mungkin ada tindak lanjut dari teman-teman. Nah, kita harus sepakat dulu. Kira-kira nanti deadline-nya untuk goalnya yang perlu revisi itu kira-kira berapa hari atau berapa minggu seperti itu. Monggo kita sepakati bersama Bapak Ibu. Kalau kemarin dari fase A dan B, sepertinya setelah kegiatan Zoom itu ada waktu 1 minggu untuk merevisi kembali. Gimana untuk teman-teman fase C, apakah waktu 7 hari terlalu lama, atau mau besok deadline-nya, atau bagaimana? Monggo. Halo Bapak Ibu. Seminggu kita samakan, kalau tidak ada usulan, kita anggap setuju. Ya sudah Bapak Ibu. Nanti di grup kita lanjut, tidak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya Lina Listiana ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu, meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti virtual Zoom diseminasi kegiatan kokurikuler fase C Kecamatan Mojoroto.
Terima kasih atas ide-idenya pada program kokurikuler yang sudah dibuat. Semoga semangat kolaborasi Bapak Ibu tidak pernah padam, tidak berhenti sampai hari ini, masih terus berlanjut. Intinya Bapak Ibu melalui kokurikuler lintas disiplin ilmu ini, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa kehidupan nyata itu tidak terkotak-kotak dalam mata pelajaran. Jadi kita sedang membentuk mereka untuk menjadi pelajar yang utuh dan siap untuk menghadapi dunia nyata. Pagi hari memetik buah kelapa, airnya Cakep, segar, penghilang cakep. dahaga. Iya. Ide program telah kita sapa, aksi nyatanya ya nih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk tanpa berlama-lama lagi untuk waktu dan layar Zoom saya serahkan kepada Bapak kembali. Terima kasih. Deh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini terakhir loh, Ibu. Waalaikumsalam. Mohon kamera dibuka. Saya Saya betul buat dokumentasi kita. Mohon izin, silakan. Nah, ini. Oke, hitungan ketiga, slide pertama. Oke. 3, 2, 1. Oke, berikutnya. Persiapan slide kedua. Kameranya. Oke, 3, 2, 1. Oke, slide ketiga. Ini 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan room, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Nggih.